Assalamualaikum. Di sini saya mau melanjutkan untuk materi ejaan bahasa Indonesia, yaitu untuk penggunaan tanda baca tanya. Nah, untuk tanda baca tanya yang pertama digunakan untuk akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Kemudian yang kedua, tanda tanya dipakai juga dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 1983. Kemudian dalam kurung tanda tanya itu artinya bahwa pernyataan itu masih disangsikan kebenarannya, jadi masih belum tentu benar. Kemudian untuk penggunaan tanda seru. Nah, untuk penggunaan tanda seru di sini dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru. Kemudian tanda kurung di sini berfungsi yang pertama untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik kantor itu. Nah, kata dik di sini ada tambahan keterangan yang ditulis dalam tanda kurung, artinya kepanjangan dari daftar isian kegiatan. Kemudian fungsi tanda kurung yang kedua, tanda kurung di sini mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud ditulis pada tahun 1962. Nah, kata Ubud di sini diberikan keterangan di dalam tanda kurung, yaitu nama dan tempat yang terkenal di Bali. Selanjutnya, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain atau kokaina. Nah, kata A di sini ditulis dalam tanda kurung yang artinya boleh dihilangkan, boleh juga dipakai. Kemudian tanda kurung juga digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Jadi dalam satu kalimat apabila ada rincian atau urutan keterangan, maka boleh ditulis dalam huruf yang berada di dalam tanda kurung. Contoh, faktor produksi menyangkut masalah A. alam, B. tenaga kerja, dan C. modal. Yang selanjutnya adalah tanda kurung siku. Nah, untuk tanda kurung siku di sini berfungsi untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, kata mendengar itu ada huruf D yang ditulis dalam tanda kurung siku, artinya kata tersebut kurang huruf D, maka dikoreksi ditulis dalam tanda kurung siku. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misal, persamaan kedua proses ini dalam kurung perbedaannya, kurung siku dilihat halaman 35-38, tidak dibicarakan dalam kurung, perlu dibentangkan di sini. Nah, di sini ada
keterangan yang sudah tertuliskan dalam tanda kurung, tetapi dalam tanda kurung itu ada hal yang perlu untuk dijelaskan lagi, maka ditulis dalam tanda kurung siku. Tanda petik. Untuk penggunaan tanda petik, yang pertama, mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misal, saya belum selesai, kata Mira, tunggu sebentar. Di sini ada petikan langsung dari pembicaraan, maka ditulis dalam tanda petik. Yang selanjutnya, tanda petik juga mengapit judul syair, judul karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah bola lampu dalam buku dari masa dari suatu tempat. Nah, ini judul bab bola lampu ditulis dalam tanda petik, sedangkan untuk judulnya, di judul bukunya ditulis dalam huruf miring. Kemudian tanda petik selanjutnya juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat. Nah, arti khusus dari coba dan ralat itu ditulis dalam tanda petik. Selanjutnya, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Jadi untuk tanda petik ini nanti penulisannya di akhir kalimat itu setelah tanda baca, baru tanda petik. Misalnya kata Tono, saya juga minta 1, baru tanda petik penutup. Kemudian tanda petik selanjutnya digunakan tanda baca penutup kalimat atau bagian kata ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Nah, ini maksudnya tanda petik itu jika digunakan pada kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus yang diletakkan pada ujung kalimat atau bagian kalimat, maka penulisan tanda petik itu tidak mengikuti tanda baca. Jadi tanda petik selesai untuk ungkapan, baru tanda baca. Contoh, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam, baru si hitam ditulis dalam tanda petik, baru diakhiri dengan tanda baca. Selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Nah, untuk tanda petik tunggal di sini fungsinya untuk yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Jadi, untuk tanda petik tunggal di sini maksudnya digunakan dalam penulisan yang sudah berada di dalam tanda petik. Contoh, tanya Basri, tanda petik, kau dengar bunyi kring-kring tadi, tanda baca, baru tanda petik penutup. Nah, di dalamnya ada kata kring-kring, itu merupakan sesuatu yang perlu dijelaskan, ditegaskan, maka ditulis dalam tanda petik tunggal. Selanjutnya, tanda petik tunggal juga mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Misalnya, feedback artinya ditulis dalam tanda petik tunggal, yaitu balikan. Kemudian, tanda garis miring. Nah, tanda garis miring di sini dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun tambahan. Contohnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Nah, untuk tanda garis miring ini juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi.
Terakhir, tanda baca penyingkat atau apostrof. Nah, untuk tanda baca penyingkat atau apostrof di sini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, alikan kusurati. Kan, tanda apostrof kan artinya akan. Kemudian untuk penulisan penulisan unsur serapan. Untuk unsur serapan ini Anda bisa nanti dibaca sendiri, dicari sendiri di internet banyak sekali. Untuk unsur serapan silahkan Anda bisa baca-baca sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Dan untuk kata baku dan tidak baku juga bisa Anda cari dari internet sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Nah, demikian untuk pembahasan ejaan bahasa Indonesia. Setelah itu silahkan Anda mempraktikkan dalam praktik menulis. Nah, baik, cukup sekian untuk ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.